Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Luhnoni Handayani dari SD Negeri 2 Bangli sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sukodano dari SD Negeri 1 Bangli sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Nimade Santiari dari SD Negeri 1 Bangli sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat siang Bu Noni, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Bapak, Asungkare, saya sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Asungkare juga Bu Noni, saya sehat, seperti itu. Hari ini rencananya Ibu Noni melakukan coaching ya sama temannya? Asungkare kalau Bapak sehat-sehat deh. Benar sekali Bapak, Kak saya hari ini akan melakukan coaching dan saya sudah membuat janji bersama teman saya. Oke, baiklah Bu Noni ya. Sebelum coaching nih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pra-coaching seperti itu Bu Noni kepada Bu Noni. Apa bisa Bu Noni? Baik Bapak, bisa. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Noni ya, kompetensi apa ya kira-kira yang akan Ibu Noni kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh, seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan saya yang kedua nih, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu Noni amati nantinya? Yang lebih spesifik ya Bapak ya, yang ingin saya amati yaitu mendengarkan dengan penuh, kemudian saya ingin mengamati pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bapak. Oke, yang terakhir nih Bu Noni ya, pertanyaan yang terakhir terkait dengan ini. Yang tercapai apa yang ingin Bu Noni kira-kira ingin capai seperti itu? Tujuan yang ingin saya capai yaitu bagaimana nantinya coach saya mampu menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bapak. Oke, terima kasih ya Bu Noni ya. Silakan nanti Ibu Noni melanjutkan coachingnya. Saya harap nanti observasi yang dilakukan Bu Noni itu selama melakukan coaching itu berjalan dengan baik. Oke Bu Noni ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bude. Selamat siang Bu Noni. Senang sekali ya kita bisa bertemu hari ini. Bagaimana kabarnya Bude? Asungkare dari Ibu. Kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Asungkare, saya juga baik. Ibu tetap semangat ya? Iya, pastinya selalu semangat Ibu. Oh iya baiklah. Kemarin Ibu kan menghubungi saya nih, katanya ada beberapa hal yang ingin Ibu bicarakan. Benar seperti itu? Iya Ibu, kebetulan kan beberapa hari yang lalu saya sempat WA Ibu Intinya saya meminta waktu kalau Ibu tidak keberatan Ibu ya, terkait saya ingin membicarakan sesuatu. Jadi intinya seperti curhat begitu Bu, kalau diizinkan. Oh iya. Saya sangat senang sekali Bu mempunyai kesempatan untuk mendengarkan cerita dari Ibu ya. Kalau boleh saya tahu tentang apa ini ya Bu ya? Gini Bu, saya itu di kelas pada hari Selasa minggu lalu Bu ya, kan mengajari materi aliran listrik. Kemudian kebetulan pada saat itu agendanya praktek Bu. Nah, kita kan melakukan prakteknya secara berkelompok muridnya. Satu kelompok itu ada 4 siswa. Kebetulan pada suatu hal, karena ada hal tertentu, saya izin ke belakang nih Bu, meninggalkan kelas. Kemudian lagi sebentarnya saya masuk kelas, saya melihat karena tidak serius praktek nih anggota kelompoknya, ada yang merusak alat praktek Bu, dan media itu kebetulan baru dibeli Bu, dan harganya juga cukup mahal. Nah di sini intinya saya bingung nih Bu, bagaimana solusi yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau
menyambung dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, ketika pembelajaran berlangsung ada satu kelompok nih, kelompok siswa Ibu yang merusak media untuk praktek, itu ya Bu ya? Oh iya Ibu. Padahal media tersebut kan baru dan harganya juga cukup mahal ya. Iya. Nah, sebelumnya apa Ibu sudah pernah melakukan koordinasi atau disampaikan kepada pihak sekolah Ibu tentang kondisi yang Ibu alami ini? Sebelumnya sih Bu ya, saya belum melakukan itu Bu, karena harapan saya sih dapat menjaga privasi dari siswa Bu. Jadi saya langsung hubungi Ibu supaya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, biar nanti saya mendapatkan jalan tengahnya Bu antara siswa dan juga pihak sekolah. Nah, dari permasalahan tersebut, apa anak-anak sudah tahu konsekuensi dari kesalahan yang dia buat itu? Sudah Ibu, karena kami sudah membuat kesepakatan kelas Bu ya. Jadi siapa yang merusak media, dia juga yang harus mengganti media tersebut. Setelah itu, Ibu sampaikan kesepakatan apa dan respon dari siswa tersebut seperti apa Ibu? Awalnya sih Bu, siswa tersebut sedikit kaget ya Bu, dan juga sepertinya saya juga diingatkan dengan kesepakatan yang sudah ada, karena untuk kesepakatan tersebut kan sudah kita sepakati bulan lalu Bu, dan juga sudah sempat didokumentasikan juga di kelas. Cuma memang ada siswa yang perlu diingatkan Bu. Nah akhirnya mereka itu dengan sadar dan ikhlas untuk memperbaiki media tersebut Ibu. Dari permasalahan itu dan juga setelah Ibu mengetahui ada kesepakatan kelas antara guru dengan siswa, langkah-langkah Ibu selanjutnya seperti apa? Sementara ini sih Bu ya, siswa tersebut tidak saya suruh untuk mengganti Bu ya, karena masih saya berikan kesempatan kepada siswa tersebut mencari strategi jangan sampai mengadakan pengajian baru, cari cara lain ya Bu ya. Yang penting media tersebut sih masih bisa dipakai sih intinya Bu. Kemarin sih kita buka media tersebut, jadi di dalam media itu ada kabelnya Bu yang putus. Berarti dari permasalahan itu Ibu sudah sedikit ada gambaran tentang media yang rusak. Karena memang untuk pembeliannya kan agak mahal harganya Ibu ya. Tapi dari sini dan setelah langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan dan bagaimana reaksi dari siswa tersebut? Kalau Bu ya, siswa itu mau bekerja sama nih Bu. Mereka menyadari bahwa mereka salah karena bercanda saat pembelajaran. Karena kalau kita harus hati-hati ya Bu, seharusnya saat praktek supaya tidak rusak medianya. Kemudian ini juga termasuk introspeksi diri juga bagi saya, karena sudah meninggalkan kelas Ibu, walaupun waktu meninggalkannya tidak lama Bu. Ya, setelah kejadian ini, setelah Ibu mengakui reaksi dari siswa-siswa, rencana Ibu selanjutnya seperti apa? Rencana saya Bu ya, yang pertama itu saya akan membuat satu komitmen dulu, terutama pada diri saya, karena memang siswa itu membutuhkan pengawasan pada saat praktek supaya hal itu tidak terjadi lagi. Selain itu dapat membahayakan siswa sih Bu, karena berhubungan dengan listrik. Kemudian harus ada pengawasan dari guru sebenarnya. Dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, menurut Ibu solusi atau langkah-langkah yang Ibu lakukan apakah sudah tepat? Terus Ibu membuat komitmen dan juga tanggung jawab yang mereka tunjukkan itu, langkah Ibu selanjutnya seperti apa? Menurut saya Ibu ya, posisinya yang sudah saya laksanakan sekarang, masalahnya kan sudah terselesaikan, tinggal menunggu respon dari siswa dulu. Apakah saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbaikan, karena hanya satu kabel saja Bu yang putus, kan tidak perlu diberikan baru Bu ya. Kalau nanti siswa itu berhasil, kemungkinan masalah ini akan terselesaikan di sini saja. Dan tapi seandainya ternyata tidak berhasil, baru nanti saya akan koordinasikan kepada pihak sekolah. Sungguh luar biasa sekali ya Bu ya.
Saya merasa sangat beruntung sekali hari ini bisa mendapatkan cerita dari Ibu. Menurut Ibu, pertemuan kita kali ini bagaimana, Bu? Ibaratnya nih Bu ya, pertemuan seperti ini sebagai wahana untuk saya mencurahkan isi hati saya Bu, jujur saja Bu ya. Saya sedikit ada kekhawatiran Bu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan dan tindakan apa yang harus saya ambil, apakah tidak ada jadi masalah nanti belakangan ini. Tapi setelah percakapan ini sudah ada sedikit pencerahan Bu ya pada diri saya. Nah, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi banyak lebar, Ibu, bagaimana kesimpulan yang Ibu dapatkan hari ini? Kesimpulannya sih Bu, saya sudah menemukan solusi untuk memperbaiki media tersebut Bu yang rusak, kemudian tanpa menghakimi peserta didik dan tidak juga mengadukan kepada pihak sekolah Bu. Ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan ya Bu ya. Setelah pembicaraan kali ini, bagaimana rasanya perasaan Ibu? Aduh Ibu, sekarang saya sih merasa lega Bu ya. Ibaratnya permasalahan yang saya hadapi ada yang mengetahui Bu, tidak saya pendam sendiri. Kemudian saya tidak ada niatan Bu untuk merugikan siswa, apalagi merugikan sekolah. Benar Ibu, semoga nanti masalahnya cepat selesaikan ya Bu ya. Terus saya tunggu nih perkembangan penyelesaian masalah Ibu, semoga ada jalan keluar terbaik nih Bu ya. Ya Ibu. Saya rasa pertemuan kali ini cukup. Saya tunggu kabar baiknya. Kapan kira-kira saya akan mendapatkan kabar baik Ibu dari Ibu? Kira-kira ya nanti saya akan kabarkan paling lambat minggu depan nih Bu ya. Karena besok saya dan siswa saya baru mulai melakukan perbaikan Ibu. Baiklah Bu, saya tunggu ya. Ibu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya Bu ya. Sama-sama, tetap semangat Ibu. Siap Ibu. Sementara Bu ini sangat luar biasa sekali percakapan yang saya lihat tadi dengan Bu Santi yang sudah sangat bagus seperti itu. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Nuni, apakah sudah sesuai percakapan tadi itu dengan indikator yang Ibu Nuni inginkan? Percakapan yang saya lakukan tadi Bapak sudah sesuai dengan proses coaching yang saya inginkan, yaitu dengan alur cerita yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Luar biasa ya. Jadi percakapan tadi sudah sesuai dengan alur kita kan seperti itu Bu Nuni ya. Nah, terakhir nih ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nuni kembangkan terkait dengan percakapan itu lebih lanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih ke bagaimana menggunakan alur cerita tersebut dengan lebih baik lagi Bapak, dan juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, tentunya untuk kemajuan pendidikan yang kita inginkan bersama. Ya, selamat ya Bu Nuni ya. Saya minta maaf, jadi jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Untuk coaching hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak. Saya juga minta maaf jika tadi selama proses coaching berjalan saya ada salah-salah kata. Bapak selamat beristirahat.